kepada Bapak Menteri selaku dosen pengaku mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran sasaran rekan PPI Calon Guru 2026 Bahasa Indonesia kelas A. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait keragaman peserta didik. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Anggota kelompok 5 ini terdiri dari 3 orang, saya sendiri Laili Gaviati, kemudian rekan saya Dita Eka Jayanti, dan juga satu lagi Karisma Sinta. Dalam presentasi kali ini, dari kelompok 5 akan membahas mengenai beberapa keragaman peserta didik, mulai dari aspek fisik, kognitif, minat bakat, dan juga sosial emosional. Langsung saja kepada keragaman peserta didik terkait aspek fisik. Terkait aspek fisik ini, kelompok 5 mengambil teori dari Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisik atau fisiologis merupakan tingkatan kebutuhan yang paling dasar dan paling mendominasi. Kebutuhan ini bersifat biologis dan fisik yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kemudian, menurut Maslow ini juga berpendapat bahwa selama kebutuhan fisiologis belum terpenuhi dan belum tercukupi dan terpenuhi, maka kebutuhan tersebut akan menjadi faktor motivasi utama. Nah, secara mudah dilihat keragaman dari peserta didik itu yang paling mudah dilihat adalah keragaman dari fisik. Selanjutnya, dari teori ini kita berangkat menuju sebuah studi kasus. Studi kasus kami ini kami bawa atau kami lihat, kami observasi dari sekolah PPL kami, yaitu SMA Negeri 9 Malang. Nah, pertama, studi kasus ini terkait dengan keragaman fisik, yaitu peserta didik SMA Negeri 9 yang berasal dari program ADEM atau Afirmasi Pendidikan Menengah asal wilayah 3T secara fisik memiliki perbedaan dengan peserta didik asli daerah Malang. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak Papua tentu mempunyai keragaman fisik yang berbeda dengan kita yang berada di Jawa. Nah, untuk itu, untuk menanggapi adanya keragaman dari peserta didik ini, SMA Negeri 9 melakukan sebuah strategi, yaitu menerapkan toleransi dan menciptakan lingkungan belajar saling menghargai di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan kelas saat pembelajaran. Nah, ini terbukti bahwa peserta didik dari wilayah 3T tadi, program ADEM itu mampu berbaur dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan SMA Negeri 9. Misalnya ketika ada kelompok A, mereka juga bisa berdiskusi bersama. Saya sendiri juga pernah lihat anak-anak dari program 3T ini berbaur dan juga saling bercanda. Artinya mereka dari SMA Negeri 9 ini makanya atau peserta didiknya mampu menerima dan mentoleransi adanya penggunaan fisik dari anak-anak ADEM atau anak-anak dari Papua. Nah, keragaman fisik selanjutnya itu terkait dengan kebutuhan dari nutrisi. Kebutuhan nutrisi menjadi faktor yang penting untuk menunjang konsentrasi peserta didik SMA Negeri 9 dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, guru dan sekolah memperhatikan kebutuhan fisik ini, kebutuhan tentang nutrisi ini dengan memanfaatkan program MBG. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini di negara kita ada program MBG. Itu SMA Negeri 9 ikut memanfaatkan program ini, dan selain itu di sekolah SMA Negeri 9 setiap hari Jumat sekolah mengadakan program pembagian makanan disebut dalam program jual berkah. Biasanya peserta didik mendapatkan makanan berupa buah, kudapan, dan juga susu. Hal ini begitu juga dari sekolah untuk anak-anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya agar menciptakan generasi yang memiliki nutrisi yang baik untuk menjaga konsentrasi dan fokus saat pembelajaran. Ya, studi kasus terakhir yang kami ambil yaitu terkait kebutuhan akan kebersihan diri dan toilet atau kamar mandi. Misalkan untuk buang air ke toilet, mencuci tangan sehabis makan. Nah, ini merupakan kebutuhan atau fasilitas yang penting bagi peserta didik untuk menjaga kenyamanan ketika belajar. Untuk itu, SMA Negeri 9 dalam memenuhi kebutuhan dan kebersihan diri akan kebersihan diri dan juga sanitasi ini dengan menyediakan toilet putra dan putri yang berbeda tentunya. Selain itu juga menyediakan sanitasi tempat cuci tangan di beberapa sudut sekolah untuk membuat peserta didik ini nyaman dalam kondisi fisiknya dan tidak mengalihkan fokus dari kegiatan akademik. Misalkan ketika
peserta didik merasa perlu buang air kecil ketika fasilitasnya kurang memenuhi, maka mereka tidak akan fokus. Karena mereka tidak akan fokus belajar karena mereka masih menahan untuk buang air kecil. Itu merupakan salah satu strategi yang diberikan SMA Negeri 9 untuk memenuhi kebutuhan fisik peserta. Dalam keringkisannya, kebutuhan fisiologis merupakan memiliki relevansi dengan perbedaan fisik peserta didik. Untuk itu, untuk menanggapi keragaman fisik terkait peserta didik, maka pedagogiknya yaitu pemenuhan kebutuhan fisik menjadi prasyarat agar peserta didik siap secara fisik untuk meneruskan proses pembelajaran. Perbedaan karakteristik fisik pada peserta didik menentukan seberapa baik kebutuhan fisiologis yang terpenuhi. Sehingga guru dan sekolah perlu memperhatikan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan fisik dasar ini. Hal ini dapat dilakukan melalui program pemakanan makanan sehat atau yang berikut tadi, contohnya terus memastikan sanitasi dan kebersihan diri terpenuhi di lingkungan sekolah serta menyediakan fasilitas yang memadai. Untuk itu kami rangkum beberapa hal dalam menghadapi studi kasus atau keragaman fisik ini di sekolah menjadi beberapa hal. Satu, yaitu pentingnya untuk menciptakan toleransi dan menciptakan lingkungan saling menghargai. Dua, pembiasaan makanan bergizi. Ini salah satu untuk pemenuhan kebutuhan fisik terkait nutrisi. Dan yang ketiga yaitu kesetaraan dalam belajar dan dalam kesempatan belajar. Artinya strategi ini untuk menghadapi sebuah karakteristik fisik dari peserta didik, salah satunya menghadapi ketika ada peserta didik dari Papua yang bersekolah di SMA Negeri 9 atau bersekolah di lingkungan kita yang secara fisik kita lihat akan memiliki perbedaan dengan anak-anak yang berada di Jawa. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Misalkan ruang kelas dengan sirkulasi yang baik, maka ketika sirkulasi tidak baik, ketika cuaca panas, maka mereka akan merasa kurang nyaman sehingga mereka akan teralihkan fokusnya dalam menyerap materi yang diberikan atau pembelajaran yang ada di ruang kelas. Dan yang ketiga itu memberikan fasilitas yang memadai, contohnya memberikan toilet yang bersih dan juga pembedaan antara putra dan putri. Selain itu memberikan sanitasi yang baik, ya, misalkan adanya tempat cuci tangan di beberapa sudut. Jadi salah satu tujuan memberikan fasilitas yang memadai. Baik, setelah mengetahui tentang aspek tentang fisik, kita akan beralih ke aspek kognitif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya izin bertanya, karena pada bulan ini itu kan kita sudah melakukan sebuah PPL di sekolah, di mana kita mengalami suatu kondisi di kelas yang biasanya kita menyampaikan sebuah materi yang sama, kemudian dengan cara yang sama, materi yang sama, dengan mood yang sama, dan juga waktu yang sama. Nah, akan tetapi dari metode yang sama tersebut itu menghasilkan sebuah hasil atau pemahaman dari kognitif anak itu yang mengalami perbedaan. Contohnya misalkan anak yang sebelah sini mengalami mudah dalam memahami materi, kemudian yang di sisi lain dapat mudah menerima materi yang ada. Nah, kira-kira dari persoalan tersebut itu yang salah atau dari pembelajaran kita atau dari kognitif dari masing-masing peserta didik? Kira-kira bagaimana? Perbedaan kognitif antara peserta didik itu suatu hal yang salah atau yang tidak dipermasalahkan? Tidak dipermasalahkan. Baik, selanjutnya yakni mengapa guru itu perlu memahami sebuah kemampuan awal dalam kognitif siswa. Nah, pada paradigma yang lama dalam pembelajaran itu siswa dianggap memiliki sebuah kemampuan belajar yang relatif sama. Jadi pada pembelajaran di kelas itu disamaratakan. Contohnya ada pelabelan, ada anak pintar, kemudian ada anak yang bodoh. Di mana ada di situ pasti ada standar yang dipakai untuk menentukan bahwa oh anak ini pintar gitu. Sedangkan anak yang tidak memenuhi standar tersebut akan dilabeli dengan anak yang bodoh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada fokus pada penyampaian
dan juga penyampaian kurikulum. Nah, sebelumnya itu lebih banyak difokuskan di teacher center, yaitu bagaimana guru memberikan materi di depan tanpa melibatkan peserta didik dalam mengungkapkan sebuah pertanyaan atau memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dari sebuah materi. Nah, yang ketiga ada sebuah perbedaan kemampuan dilihat sebagai cepat atau lambatnya memahami. Nah, itu ada perbedaan tersebut yang tadi memunculkan sebuah labeling. Nah, untuk yang keempat ada pembelajaran yang berpusat kepada guru. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya pembelajaran yang dulu itu berfokus terhadap teacher center seperti itu. Nah, sedangkan pada saat ini kita mempunyai paradigma baru dalam pembelajaran di mana sekarang siswa itu dilihat dari segi prosesnya, tidak fokus di hasil, sehingga tidak ada penyamarataan kognitif antar peserta didik. Kemudian yang kedua ada pembelajaran dimulai dari diagnosis kemampuan awal siswa. Nah, sekarang guru dituntut untuk membuat asesmen pembelajaran untuk mengetahui dari segi kognitif maupun non kognitif untuk menunjang pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, di sebelumnya juga guru sudah melakukan hal tersebut untuk menyesuaikan dengan peserta didik. Seperti itu. Lalu ada yang ketiga, yakni guru berperan sebagai fasilitator perkembangan berpikir. Nah, di mana sekarang ini banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk bahwa peserta didik itu mencari atau mengkonstruksi pemahaman awal, misalkan pada waktu pembelajaran teks naskah drama gitu kan ya. Nah, itu anak-anak atau murid-murid itu diberikan tentang tujuan pembelajaran hari ini, kemudian mereka secara berdiskusi bisa menggunakan metode jigsaw, di mana yang satu ahli, kemudian yang satu adalah kelompok yang mungkin awam gitu. Jadi nanti saling sharing informasi yang didapatkan dari suatu pemahaman yang didapatkan seperti itu. Kemudian ada keempat, yakni pembelajaran yang berpusat pada konstruksi pemahaman siswa dan juga lebih ke studi center learning. Jadi peran peserta didik saat ini sedang diagung-agungkan dan juga diusahakan untuk peserta didik itu memiliki keterampilan dan juga bakat untuk berpikir kritis dan juga memiliki kognitif yang bagus. Nah, kesimpulannya, guru sekarang ini perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kondisi awal kognitif siswa sebelum merancang pembelajaran. Nah, dari kesimpulan ini itu tidak memetakan untuk ada pelabelan anak itu memiliki label pintar atau bodoh, akan tetapi mengetahui bagaimana kelompok ini misalkan gaya belajarnya adalah visual atau audiovisual atau kinestetik, sehingga nanti pembelajaran di kelas itu akan tercipta berdiferensiasi dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, selanjutnya keberagaman karakteristik peserta didik dalam aspek kognitif. Nah, itu salah satunya ada kemampuan intelektual. Nah, sudah sempat saya singgung tadi bahwasanya murid itu memahami konsep dengan cepat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu adalah bagian dari proses bagaimana peserta didik itu mencerna atau memahami pembelajaran sesuai dengan kognitif mereka. Nah, itu adalah bagian dari salah satu proses yang dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, murid menghubungkan berbagai informasi. Nah, dari pembelajarannya ada, kita kali ini pada kurikulum saat ini itu kita bisa mengkaitkan, misalkan contohnya dari teks naskah drama, kita bisa mengambil dari cerita rakyat, kemudian dari teks naskah sastra, kemudian dari budaya, itu yang diangkat menjadi sebuah teater atau drama. Nah, itu nanti kan ada kaitannya dengan pelestarian budaya, kemudian ada pelestarian juga tentang literasi, akan literasi sastra gitu kan. Kebanyakan sekarang anak-anak sudah jarang sekali atau bahkan membaca itu hanya membaca novel yang fiksi seperti itu ya. Nah,
untuk yang ini itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang lebih bermakna seperti itu. Kemudian ada murid berpikir logis dan juga kritis. Kemudian yang keempat adanya murid memecahkan masalah. Nah, misalkan dari pembelajaran yang mengubah konversi dari lecture plan ke tes naskah drama, itu nanti kan anak-anak dari merumuskan dari unsur intrinsiknya itu nanti kan bisa memecahkan masalah. Oh, ternyata dari lecture plan itu bisa diubah menjadi naskah drama dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan gitu. Jadi anak-anak bisa saling berdiskusi dan juga merumuskan bagaimana memecahkan masalah dengan baik. Kemudian ada kecepatan belajar. Nah, itu akan ada fast learning atau cepat memahami materi. Kemudian ada moderated learner, terus ada slow learner, yaitu membutuhkan pengulangan dan juga bimbingan. Nah, yang ketiga itu ada kecerdasan majemuk. Nah, di mana peserta didik itu memiliki beragam. Contohnya ada linguistik, ada logis matematis, kemudian ada visual atau spasial, kemudian ada kinestetik, interpersonal dan intrapersonal. Nah, masing-masing peserta didik memiliki perbedaan. Jadi misalkan contohnya anak murid A mempunyai keahlian di visual spasial. Nah, itu nanti bisa saja kita menggunakan pembelajaran yang berupa produk itu terkait visual. Contohnya dengan PowerPoint, kemudian mind map atau kegiatan yang mengkaitkan dengan visual seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk linguistik, visual, dan kinestetik dan yang lainnya. Baik, sekarang adalah pemetaan proses berpikir. Nah, gimana tadi itu kan sudah ditunjukkan adanya fast learning dan juga slow learning. Nah, itu nanti kan ada perbedaan anak. Itu kan ada C1 sampai C6. Nah, gimana? Itu C1 misalkan ada pemahaman, masih mengingat, memahami itu. Terus ada C3 itu menerapkan. Nah, di sini sudah mulai untuk kita mengaplikasikan tentang teori yang kita pahami untuk dijadikan sebuah produk seperti itu ya. Karena nanti ada proses analisis, kemudian evaluasi dan juga mencipta. Nah, di sini peserta didik misalkan pada proses memahami ataupun menerapkannya masih belum bisa, jadi tidak bisa langsung ke tahap mencipta. Jadi harus ada bimbingan atau scaffolding untuk membersamai proses peserta didik itu bertumbuh seperti itu. Nah, contohnya itu ada contoh kasusnya itu siswa diminta membaca sebuah cerpen, kemudian mengubah cerita tersebut menjadi naskah drama dan mempresentasikannya menjadi naskah. Namun terlihat bahwa sebagian siswa masih kesulitan mengubah alur ceritanya. Nah, di sini kan berarti anak atau murid itu masih belum bisa menganalisis secara baik. Nah, jadi tahapannya mungkin anak-anak disuruh memahami dulu untuk membaca dari isi teks yang akan dibagikan seperti itu. Nah, analisis kognitifnya ini muncul bahwa keragaman ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif siswa ini berkembang bertahap dan juga setiap peserta didik ini berada pada proses perkembangan berpikir yang berbeda. Kemudian implikasi pada pembelajaran deep learning ini guru memberikan bimbingan dan juga aktivitas belajar yang secara bertahap agar siswa itu dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya dan memahami isi cerita sehingga mampu menganalisis dan menciptakan naskah drama. Selanjutnya ada studi kasus keragaman selanjutnya lagi, di mana ini di dalam kelas itu terdapat peserta di program ADEM atau ini adalah program di mana beasiswa untuk anak-anak yang berasal dari 3T. Nah, ini untuk anak yang misalkan dari anak NTT, dari anak Papua, seperti itu. Di SMA 9 Malang itu ada penerimaan kelas untuk beasiswa seperti itu. Nah, ini kan memiliki latar belakang pengalaman belajar yang berbeda. Nah, dalam kegiatan membaca itu ditemukan bahwa anak peserta didik dari mahasiswa, dari siswa ADEM itu ada yang
keterbatasan dalam membacanya itu masih kurang daripada membacanya yang anak-anak yang di kota. Nah, itu kan jadi aspek penting juga bagi guru ya untuk mendampingi proses bagaimana anak peserta ADM ini juga mendapatkan perhatian khusus atau pendampingan untuk bisa mengejar teman-temannya tapi sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Nah, itu muncul perbedaan kemampuan literasi awal peserta didik. Yang kedua ada perbedaan kecepatan dalam memahami informasi. Kemudian ada perbedaan pengalaman belajar. Nah, di sana itu dari informasi dari guru TU itu mereka gaya atau budaya belajarnya itu bukan menghafal, tidak ada budaya menghafal. Jadi mereka mengenal huruf atau mengenal bahasa itu secara satu persatu bertahap seperti itu. Jadi pada saat di sini atau di SMA 9 Malang itu mengalami kesusahan dalam menghafal seperti itu. Kemudian implikasinya itu salah satunya yakni dengan adanya pendampingan atau scaffolding literasi, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan yang terakhir adanya penggunaan media visual dan audio. Nah, kebanyakan mereka tertarik dengan hal-hal yang bisa dilihat dan juga didengar seperti itu. Nah, perbedaan ini, kemampuan ini menunjukkan bahwa keragaman setiap siswa berada pada tahap berpikir yang berbeda sehingga memerlukan dukungan pembelajaran yang bertahap agar kemampuan kognitifnya dapat berkembang. Nah, ini juga tidak hanya berfokus pada guru dengan murid, akan tetapi bisa dari murid antar murid seperti itu. Jadi saling membantu. Nah, untuk implikasinya itu adanya sudah dijelaskan tadi ya, sempat disinggung bahwa kita perlu melakukan asesmen diagnostik, kemudian merancang pembelajaran yang adaptif dan juga mengintegrasikan faktor kognitifnya juga, di mana melakukan asesmen diagnostik ini untuk mengidentifikasikan kemampuan awal murid, kemudian yang kedua itu mengetahui kesiapan berpikir siswa, dan yang ketiga adanya memahami kesulitan belajar. Nah, hal tersebut nantinya akan menjadi bagaimana kita menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dan juga adaptif seperti tahap langkah pedagogis yang kedua. Nah, dan juga tetap memperhatikan dari motivasi dan juga kepercayaan diri anak dan menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Jadi tidak melabeli bahwa anak yang dari ADM ini karena tidak memiliki kemampuan menghafal ataupun membaca ataupun berbicara bahasa Indonesia dengan baik atau benar, karena mereka bahasa Indonesianya lebih ke baku seperti itu. Jadi antar teman maupun antar guru itu harus saling mendampingi seperti itu. Nah, baik, yang ketiga adanya keberagaman karakteristik peserta didik dalam minat dan juga bakat. Nah, aspek minat dan juga aspek bakat ini nanti juga berkaitan dengan apa perhatian siswa, kemudian perasaan senangnya siswa, keterlibatan siswa di dalam kelas, dan juga keinginan untuk belajar lebih jauh. Nah, ini aspek minat dan juga bakat ini berkaitan dengan misalkan anak yang waktu di kelas peminatan bahasa Indonesia. Nah, itu anak-anaknya memiliki tidak semangat dalam pada waktu mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut, karena dirasa pemilihan bahasa Indonesia ini sebagai formalitas saja, sebagai pemenuhan kuota pemilihan dari peminatan yang dia inginkan. Jadi peserta didik ini menginginkan untuk masuk ke universitas fakultas hukum, sehingga mau tidak mau itu mau belajar PPKN sebagai landasan teori tentang undang-undang dan lain-lainnya, kemudian penggunaan bahasa Indonesia sebagai komunikasi dan juga pemahaman terhadap linguistiknya seperti itu. Kemudian ada aspek bakat. Nah, ini adalah kemampuan alami pada bidang tertentu, contohnya ada pada bidang bahasa, seni, olahraga, dan juga sains. Nah, ini peserta didik memiliki keragaman yang berbeda-beda.
Kemudian ada kecepatan belajar dalam bidang tersebut, bahwa siswa ini lebih cepat memahami dibandingkan teman lain. Contohnya misalkan anak yang suka drama gitu kan ya, ada suka teater gitu. Nah pasti nanti pada saat pembelajaran di kelas itu mereka lebih mudah memahami dan juga cepat memahami hal tersebut daripada anak yang tidak memiliki minat pada bidang teater seperti itu. Lalu yang ketiga ada potensi berkembang melalui latihan. Nah, jadi antara kognitif dan juga aspek bakat ini, ketika kita mengusahakan untuk latihan dan juga mengupayakan untuk terus belajar, itu akan bakat akan berkembang jika ada kesempatan latihan seperti itu. Jadi untuk yang keempat ada prestasi atau performa yang menonjol. Nah di sini nanti bisa anak-anak diarahkan atau pendampingan untuk melakukan sebuah lomba atau kegiatan tertentu. Misalkan tadi ada anak yang suka teater gitu kan, nah nanti diarahkan untuk mengikuti lomba teater ataupun mengikuti UKM yang juga berkaitan dengan teater seperti itu. Nah, kesimpulannya yakni minat berkaitan dengan keterikatan atau motivasi seseorang terhadap suatu aktivitas pembelajaran, sedangkan bakat ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi kemampuan alami yang dimiliki individu dalam bidang tertentu. Nah, salah satu contohnya ini ada minat di bidang komunikasi dan juga media. Di SMA 9 ini ada program broadcasting gitu. Jadi anak peserta didik yang memiliki public speaking yang bagus nanti diarahkan untuk mengikuti UKM tersebut seperti ini. Jadi ada rutin untuk bimbingan dan juga pemberian ruang untuk bisa berkontribusi menjadi menyalurkan aspirasinya atau dalam bentuk bakatnya seperti itu. Nah untuk yang kedua ada bakat dalam literasi dan juga argumentasi. Nah di mana ini murid SMA 9 Malang itu memiliki kemampuan misalkan dalam bidang literasi, contohnya bisa membuat puisi, kemudian bisa membuat novel seperti itu, nanti akan diarahkan dan juga dibimbing untuk mengikuti lomba-lomba yang berbau dengan literasi dan juga sastra seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk studi kasus yang ketiga terkait dengan minat bakat peserta didik, yaitu pengembangan karir siswa. Nah di SMA Negeri 4 ini memiliki kelas profesi di mana setiap anak di kelas 11 sudah tidak lagi adanya jurusan bahasa IPS ataupun IPA. Namun mereka akan lebih menjurus ke apa sih yang akan saya lakukan setelah saya lulus seperti itu. Nah di kelas profesi ini mereka menyesuaikan dengan minatnya terkait jenjang karir yang akan mereka tempuh di pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya ketika seorang anak ingin terlibat atau suka dalam bidang hukum, maka dia akan mengambil kelas yang disebut dengan LGP atau Law Global Partnership. Nah, ketika seorang anak berminat untuk menjadi seorang dokter, maka dia akan dimasukkan ke kelas Medical Science. Nah, begitu juga dengan anak yang minatnya tuh di teknik. Nah, mereka akan masuk di kelas Innova atau Science, Innovation and Technology. Jadi di SMA 4 ini memfasilitasi setiap minat atau bakat mereka terkait dengan jenjang karir yang akan mereka tempuh. Jadi tidak ada pemaksaan bahwa si anak A ini harus masuk di kelas ini. Tidak, mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oke, dari keberagaman kegiatan tersebut menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda, sehingga sekolah perlu menyediakan berbagai wadah untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, strategi yang dapat diterapkan oleh seorang guru terkait menghadapi minat dan bakat peserta didik, yang pertama, sekolah dapat memfasilitasi murid dengan memberikan kelas peminatan untuk memperdalam ilmu demi mencapai tujuan pendidikan pada jenjang selanjutnya atau profesi yang dia inginkan setelah menempuh pendidikan di sekolah menengah atas ini. Nah, yang kedua, sekolah memfasilitasi murid dengan memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan
minat dan bakat masing-masing. Dan yang ketiga, sekolah bisa mengikutkan murid yang memiliki minat dan bakat ke dalam perlombaan untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman. Jadi sekolah dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi sesuai dengan minat bakatnya. Nah, untuk keberagaman yang berikutnya yaitu ada keberagaman sosial emosional peserta didik. Nah, setiap peserta didik kita kan pasti tahu setiap peserta didik memiliki keberagaman sosial emosional yang berbeda-beda. Nah, sosial emosional ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, berinteraksi sosial. Terus selain itu juga terkait mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, salah satu teori perkembangan sosial emosional ini dikembangkan oleh Erik Erikson. Nah, Erikson itu mengemukakan bahwa terdapat 8 tahapan terkait perkembangan sosial emosional yang akan dialami oleh seorang anak. Tetapi di dalam dunia pendidikan itu terdapat 3 yang relevan, 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu ada industri versus inferiority, di mana pada tahap pertama ini dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, di usia ini anak memasuki sekolah dasar. Nah, dalam tahap ini anak-anak merasakan keberhasilan dalam mengerjakan tugas baik dalam akademik maupun dalam sosial. Nah, apabila seorang anak mengalami kegagalan menerus dapat menyebabkan perasaan yang inferioritas. Nah, kemudian tahap yang kedua itu ada identity versus role confusion, di mana pada tahap ini yaitu pada usia sekitar 12 sampai 18 tahun, di mana di usia ini anak mengalami perkembangan di masa remaja. Nah, pada masa remaja ini seringkali mereka bertanya terhadap diri mereka sendiri, siapa saya? Kemudian apa peran saya di masyarakat? Jadi pada usia ini seorang anak remaja itu mencari jati dirinya. Nah, hal ini juga melibatkan anak akan melakukan eksplorasi terkait nilai, karir, dan juga hubungan sosial. Kemudian ada tahap yang ketiga yaitu intimacy versus isolation. Nah, pada tahap ini itu terjadi di sekitar usia 18 sampai 40 tahun, di mana pada usia ini disebut dengan dewasa muda. Nah, pada usia ini lebih relevan untuk pendidikan tinggi. Namun pada tahap ini penting juga karena banyak dari peserta didik yang masih di sekolah SMA mulai membentuk hubungan yang lebih dalam. Nah, contoh salah satu studi kasus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sosial emosional ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, berinteraksi sosial, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Maka studi kasus yang saya angkat yaitu terkait seorang siswa dari Nusa Tenggara Timur yang mengikuti program ADEM, di mana siswa yang mengikuti program ADEM ini berasal dari daerah yang 3T. Nah, dari suatu pengamatan dan diskusi dari salah satu guru yang ada di SMA 9, itu terdapat beberapa siswa yang dari daerah 3T itu ketika pembelajaran di dalam kelas dia itu lebih cenderung diam, lebih cenderung menyendiri karena dia merasa kesulitan dalam kemampuan membaca dan komunikasi secara verbal. Karena kan dia berasal dari luar Pulau Jawa, tidak sama seperti teman-temannya yang lain. Tentu saja dengan penggunaan bahasanya, penggunaan bahasa sehari-harinya itu jelas berbeda. Nah, bagaimana strategi guru untuk mengatasi bahwa terdapat siswa yang seperti itu? Nah, guru dapat menyesuaikan metode, materi, dan tugas belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Di sini sudah saya sajikan, misalnya guru dapat memberikan teks bacaan yang lebih sederhana atau pendampingan tambahan bagi siswa yang masih kesulitan membaca.
Jadi seorang guru bisa memberikan tingkat kesulitan bacaan yang berbeda tergantung dengan kondisi si anak sendiri. Kemudian yang kedua, nah si murid ini dapat dilibatkan dalam kelompok belajar bersama untuk membantu mereka dalam memahami materi. Jika si anak dari adem ini tidak memahami materi apa yang disampaikan oleh guru, maka dengan diskusi kelompok si anak tadi bisa bertanya dengan temannya. Siapa tahu dengan diskusi sama temannya dia akan lebih memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, kegiatan ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Nah, selain strategi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan kasus pada siswa yang berasal dari daerah adem atau daerah yang 3T, nah terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan oleh guru. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini menyesuaikan konten, proses, dan produk berdasarkan kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Kemudian yang kedua ada Universal Design for Learning atau UDL. Nah, pada pembelajaran ini didasarkan pada temuan neuroscience tentang cara kerja otak dalam belajar. Nah, UDL ini menekankan 3 prinsip utama. Yang pertama, representasi, yaitu menyajikan materi dengan berbagai cara seperti teks, audio, video, grafik. Jadi tidak hanya menggunakan salah satu saja. Guru bisa menggunakan berbagai media. Siapa tahu dengan beberapa media yang digunakan guru itu ada salah satu anak itu memiliki minat. Oh, saya suka dengan gaya belajar menggunakan audio. Saya suka dengan menggunakan video. Saya lebih paham belajar dengan menggunakan grafik, seperti itu. Kemudian yang kedua, aksi dan ekspresi. Nah, guru itu memberikan pilihan kepada peserta didik dalam menunjukkan pemahamannya, dapat melalui tulisan, presentasi, atau proyek. Dan yang ketiga itu keterlibatan, di mana keterlibatan ini mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar dengan mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik serta memberikan umpan balik yang positif. Strategi yang berikutnya yaitu ada pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Nah, di mana dalam pembelajaran ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Nah, peserta didik dapat bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Metode yang dapat digunakan guru yaitu bisa Jigsaw, Think-Percept, dan STAD. Nah, untuk yang strategi yang keempat, pembelajaran berbasis proyek dan masalah, di mana sudah kita ketahui bahwa kedua metode ini berfokus kepada peserta didik. Yang pertama, project based learning. Peserta didik harus menyelesaikan suatu proyek yang diberikan oleh guru. Nah, dari metode ini maka peserta didik akan mengembangkan keterampilan dalam berpikir, kreatif, dan kolaborasi. Nah, sedangkan untuk yang problem based learning itu peserta didik menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Nah, dengan menyelesaikan suatu masalah maka dia secara tidak langsung harus melakukan diskusi dengan kelompok. Jadi harus melakukan interaksi sosialnya. Nah, yang berikutnya itu guru menggunakan teknologi interaktif. Jadi seorang guru memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Bisa dengan menggunakan video interaktif, kemudian ada simulasi, ada game edukasi. Jadi tidak hanya monoton dengan menggunakan metode ceramah saja. Kita bisa memanfaatkan akal imitasi ataupun banyak media-media pembelajaran yang dapat kita manfaatkan.
Kemudian strategi yang berikutnya yaitu penilaian autentik dan formatif. Di mana penilaian autentik ini menilai kemampuan peserta didik melalui tugas yang berkaitan dengan situasi nyata. Nah, sedangkan yang formatif itu dilakukan secara berkelanjutan. Penilaiannya dilakukan selama proses pembelajaran. Misalnya bisa dengan kuis singkat, diskusi, atau peta konsep. Baik, demikian tadi presentasi terkait aspek fisik, kognitif, sosial emosional dan juga minat bakat. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, Mas Dia silakan. Itu adanya mengapa guru perlu memahami kemampuan kognitif siswa. Yang saya pahami yakni guru harus mengetahui kemampuan awal dan karakteristik siswa yang nantinya akan menjadi acuan untuk membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tapi dalam kenyataannya di lapangan dan saya sendiri mengalami bahwasanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tidak segampang membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pertanyaan saya sederhana bahwa bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang efektif, serta kemampuan apa yang perlu diperkuat selain kemampuan mengelola kelas yang baik. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Mas Dias, jadi untuk bagaimana cara membentuk pembelajaran diferensiasi itu dari guru pamong yang ada di SMA 9 Malang itu sempat menyinggung bahwasannya perbedaan dari pembelajaran diferensiasi ini bisa dari produksi hasil kemudian dari konten. Nah, diferensi konten ini bisa menggunakan gaya pembelajaran, misalkan untuk audio visual kita menggunakan video pemantik seperti itu. Jadi misalkan pada teks naskah drama kita menyajikan salah satu video teater seperti itu. Nah, itu menjadi bagaimana gambaran mereka bisa menyaksikan secara visual seperti itu. Nah, untuk yang lainnya itu bisa melalui tulisan. Untuk anak yang linguistik atau kemampuan berbahasa atau suka membaca itu nanti dikasih konten seperti untuk teks cerpen ataupun itu untuk dibaca. Nah, dari perbedaan tersebut itu nanti membentuk deskripsi diferensi konten, kemudian untuk yang diferensi produk itu bisa nanti pada saat waktu penugasan itu mereka diberikan kebebasan juga dalam misalkan dalam produksi itu ada kegiatan berdiskusi, kemudian ada presentasi dan seperti itu. Kemudian untuk yang diferensiasi hasil itu nanti bisa berbeda juga. Misalkan disajikan dalam video, kemudian teks berita mungkin bisa membuat sebuah artikel yang akan dipublikasi seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saya. Mungkin untuk menambah dari Mbak tadi untuk diferensiasi hasil, misalkan untuk anak-anak yang tipikal visual bisa ketika materi drama misalkan mereka bisa menyalurkannya membuat poster untuk tentang poster drama yang akan mereka sajikan seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, ini adalah anak-anak yang tipikal punya kemampuan untuk fisik, maka mereka bisa disalurkan untuk bagaimana menjadi kru pembuatan drama itu, misalkan pembuat atau panggung seperti itu untuk menyalurkan kemampuan mereka menambahkan setting yang baik untuk dramanya. Kemudian untuk tambah mungkin dari Mbak Ida. Mungkin dalam diferensiasi berdasarkan pengalaman topiknya apa? Menganalisis minat dan bakat, Pak. ketika Masih linear ya? sama PPR masih linear. Masih linear ya? Oke. mungkin dari pengalaman yang saya alami selama PPR S1 itu ketika diambil setelah mereka memahami terkait dengan materi pembelajarannya, produk akhir dari pembelajaran tersebut, maka mereka diberi kebebasan untuk memilih. Nah, ketika saat itu saya
membebaskan mereka, apakah mereka akan membuat potongan komik ataukah membuat sebuah drama atau sebuah drama pendek seperti itu. Terus Jadi dalam penerapan diferensiasi itu memberikan kebebasan kepada peserta didik. Oke, untuk demikian tadi jawaban dari kami. Untuk mempersingkat, kesimpulan dari disertasi kami yaitu keragaman peserta didik merupakan hal wajar dan tidak dapat dipisahkan dari proses